Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Ibrahim merupakan salah satu peninggalan bersejarah Nabi Ibrahim yang terletak di sekitar Ka'bah di Mekah. Perlu dipahami, makam Ibrahim bukan makam atau tempat dikuburkannya Nabi Ibrahim, melainkan bekas pijakan Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Makom adalah istilah dalam bahasa Arab yang artinya tempat berpijaknya dua kaki atau kedudukan seseorang berdiri, bangkit, bangun, atau berangkat. Dalam sejarah Islam, makam Ibrahim diceritakan sebagai batu yang dibawa oleh Nabi Ismail dan digunakan sebagai pijakan oleh Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Makam Ibrahim disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat." Makam Ibrahim adalah batu yang memiliki bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Banyak riwayat yang menjelaskan mengenai asal-usul makam Ibrahim. Salah satu yang paling masyhur yang mengatakan bahwa batu itu adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Di atas batu yang dibawakan Nabi Ismail itulah Nabi Ibrahim berdiri dan membangun Ka'bah yang semakin tinggi. Konon batu tersebut berfungsi layaknya tangga yang bisa naik dan turun dengan sendirinya, sehingga memudahkan Nabi Ibrahim untuk menjangkau Nabi Ismail yang mengulurkan batu penyusun Ka'bah kepadanya. Menurut sejarawan Al-Qurdi, meski makam Ibrahim tingginya hanya 20 cm, atas mukjizat Allah, batu tersebut dapat naik dan turun sesuai dengan kebutuhan Nabi Ibrahim. Manakala satu sisi telah selesai, batu itu dipindahkan ke sisi berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga semua tembok Ka'bah selesai dibangun. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh manusia agar menunaikan ibadah haji. Diceritakan bahwa dari atas makam Ibrahim ini pula, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah untuk menyeru manusia agar berhaji. Makam Ibrahim merupakan batu dengan ketinggian sekitar 20 cm. Panjang ketiga sisinya masing-masing 36 cm dan panjang satu sisinya adalah 38 cm. Pada batu inilah terdapat bekas dua telapak kaki Nabi Ibrahim dengan kedalaman 10 cm, panjang 27 cm dan lebar 14 cm. Jarak antara bekas dua telapak kaki tersebut 1 cm. Sejak zaman dahulu, jejak lengkungan jari kaki Nabi Ibrahim masih terlihat jelas di makam Ibrahim, tidak pudar seperti sekarang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Yunus dari Ibnu Syihab dan Anas bahwa aku melihat makam dan padanya terdapat bekas jari-jari Nabi Ibrahim dan lengkungan telapak kakinya. Hanya saja bekas-bekas tersebut hilang akibat usapan manusia dengan tangan mereka. Saat ini makam Ibrahim letaknya berada di dekat Ka'bah dalam suatu tempat tertentu berbentuk seperti sangkar berwarna emas. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat di belakang makam Ibrahim setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Oleh karena itu dipercaya umat Islam bahwa di antara tempat mustajab untuk berdoa adalah di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim merupakan tempat yang diburu para jemaah haji dan umroh untuk bisa sholat dan berdoa di tempat itu. Jika ada kemampuan, para jemaah disunahkan sholat di makam Ibrahim. Sholat di belakang makam Ibrahim itu adalah wujud keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab beliau telah melakukannya.
Sholat di belakang makam Ibrahim dinamakan dengan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sholat di makam Ibrahim merupakan perintah syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menjadikannya sebagai tempat sholat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala tiba di Mekah adalah berwudu, kemudian tawaf di Ka'bah. Oleh karena itulah, bagi yang ingin meneladani Rasulullah, maka hendaknya bersegera melakukan tawaf dan tidak disibukkan oleh banyak urusan lainnya. Dan setelah tawaf 7 putaran, maka segera sholat 2 rakaat sunnah di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim dan Hajar Aswad merupakan batu dari surga. Makam Ibrahim ini sangat istimewa karena terjaga dalam waktu ribuan tahun lamanya. Hingga sekarang, makam Ibrahim hingga kini masih terjaga dan dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Makam Ibrahim konon katanya sempat hilang atau dicuri sebentar, namun tidak lama kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Ini merupakan salah satu bukti penjagaan Allah terhadap makam Ibrahim. Selepas jamaah haji menyelesaikan 7 putaran tawaf di Baitullah, kemudian mereka bergegas menuju makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di sana jamaah akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, kemudian dianjurkan membaca doa sesudah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Disitulah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Makam Ibrahim juga menjadi simbol pernyataan hamba bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah 2 batu yang datangnya dari surga. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan. Sementara dalam riwayat dari Imam Al-Baihaqi disebutkan seandainya bukan karena dosa dan kesalahan manusia, maka kedua batu itu mampu menerangi timur dan barat. Makam Ibrahim terjaga dengan waktu yang sangat lama, yaitu ribuan tahun, dan tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang. Saat dahulu ditaruh begitu saja tanpa pengamanan khusus, sempat hilang dan dicuri sebentar, akan tetapi segera kembali dengan cepat. Ini bukti penjagaan Allah terhadap makam Ibrahim yang bentuknya tidak terlalu besar. Makam Ibrahim adalah sebuah batu. Padahal banyak sekali berhala dari batu di sekitar Ka'bah, tetapi tidak ada seorang pun yang menyembah makam Ibrahim sampai sekarang. Dahulunya sangat nampak bekas kaki dan jari-jari kaki sesuai dengan bentuk kaki yang sempurna. Akan tetapi karena terlalu sering diusap dan ulah tangan manusia, bekas tersebut tidak terlihat jelas lagi. Makam Ibrahim menjadi hal yang menarik dan selalu menjadi perhatian para jemaah yang sedang melaksanakan tawaf. Makam Ibrahim adalah sebuah batu yang kini dilindungi dengan kurungan kaca berkerangka emas. Tidak sedikit di antara jemaah yang penasaran kemudian menyengaja menengok apa yang ada di dalamnya. Ada pula yang bertindak berlebihan hingga mengusap-ngusap, menciumi atau malah berdoa dengan menghadapnya. Hal demikian inilah yang kemudian diingatkan oleh para petugas berbaju putih dari Departemen Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Lantas apa yang menarik dari tempat ini sehingga banyak orang yang mengerumuninya? Bukan bangunannya yang menarik, melainkan sejarahnya lah dan daya tariknya. Makam Ibrahim
adalah sebuah batu yang dibawakan oleh Nabi Ismail untuk bapaknya, Nabi Ibrahim, supaya dijadikan sebagai pijakan dalam membangun Ka'bah, dinding Ka'bah yang tinggi. Kemudian di tengah proses pembangunan itu, atas izin Allah, permukaan batu itu menjadi lunak, sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di atasnya. Dahulu batu pijakan Nabi Ibrahim ini letaknya menempel tepat di samping Ka'bah. Orang-orang terdahulu sengaja mendiamkannya karena batu ini bersejarah. Namun mereka tidak meyakini keutamaan tertentu dari batu ini. Suatu saat setelah Rasulullah SAW selesai melakukan tawaf, Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah tentang suatu gagasan. Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita sholat di belakang makam Ibrahim? Hadits riwayat Tirmidzi. Maka tidak lama setelah itu turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW sebagai jawaban dari gagasan Umar bin Khattab. Dan hendaklah kalian menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Setelah itu pun Rasulullah SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Bahkan para ulama pun mengatakan bahwa sholat 2 rakaat setelah tawaf adalah salah satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangkaian tawaf, baik kudum, ifadah, wada, maupun tawaf sunnah. Selanjutnya, pada saat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, jumlah umat Islam ketika itu pun semakin bertambah dan para jamaah yang tawaf pun semakin banyak. Ketika itu mulai dirasakan posisi makam Ibrahim yang terletak di sisi Ka'bah semakin mengganggu lalu lintas para jamaah yang tawaf. Maka Umar pun memutuskan agar makam Ibrahim letaknya ditarik mundur sejauh lebih kurang 18 meter agar para jamaah lebih merasa nyaman dalam tawaf. Para ulama dari kalangan sahabat ketika melihat kebijakan Umar ini tidak ada yang menentang. Mereka justru mengatakan bahwa Umarlah orang yang paling berhak memindahkan letak makam Ibrahim karena melalui gagasan beliau Allah meridhoinya sehingga turunlah wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Lalu bagaimana bentuk dan seberapa besar telapak kaki Nabi Ibrahim yang tercetak dalam makam? Allahu a'lam seberapa ukuran yang pasti karena sesungguhnya bekas cetakan telapak kaki Nabi Ibrahim pun kini telah hilang. Seiring banyaknya orang yang tawaf dengan memegang dan mengelus makam Ibrahim, cetakan telapak kaki beliau pun menjadi hilang tidak berbekas. Karenanya jika kini kita melihat ke dalam kurungan kaca pun, kita tidak menjumpai cetakan kaki beliau secara jelas. Pengelola Masjidil Haram hanya memberikan gambaran perkiraan saja bahwa panjang telapak kaki Nabi Ibrahim berkisar antara 30 hingga 40 cm, namun tidak ada yang bisa memastikan berapa ukurannya. Itulah sejarah dan keutamaan makam Ibrahim.